Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6B, bertemu lagi dengan Pak Suharsa. Hari ini di pembelajaran tematik, dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu di buku tema 6 yang merupakan tema terakhir di kelas 6. Dan hari ini kita akan membahas subtema 1 mulai dari pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota-anggota tata surya tersebut. Kemudian, yang kedua, kita akan menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan bangsa. Kemudian, yang ketiga, menelusuri tuturan serta tindakan tokoh teks fiksi. Dan yang terakhir, menganalisis perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Baik. Yang pertama, ini adalah sebuah gambar dari bulan ya. Manusia dari dulu itu selalu penasaran dengan keadaan di luar angkasa ya, selalu menggugah rasa ingin tahu ya, keadaan luar angkasa itu seperti apa sih, bulan itu seperti apa, planet-planet seperti apa. Nah, itu selalu ingin tahu manusia itu. Makanya dalam perkembangannya manusia selalu mengadakan penelitian dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satunya adalah pembuatan roket dan pesawat luar angkasa. Ya, ini diciptakan manusia untuk menjelajahi luar angkasa. Ya, sekarang manusia sudah bisa keluar angkasa, bahkan sudah bisa sampai ke bulan untuk manusianya, dan benda-benda manusia sudah ada yang sampai ke planet Mars ataupun mendekati planet Saturnus ya, tapi tidak berawak atau tidak ada manusia di dalamnya kalau yang ke Saturnus dan ke Mars. Mungkin suatu saat nanti manusia sudah bisa mencapai planet-planet tersebut ya, karena tadi manusia selalu punya rasa ingin tahu dan juga mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, penemuan roket dan pesawat ini tentu tidak tiba-tiba ditemukan ya. Ada beberapa perubahan ya, perubahan sosial akibat modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Nah, modernisasi ini mempunyai dampak baik positif maupun negatif ya. Modernisasi terjadi dalam berbagai bidang. Salah satunya yang kita bahas tadi yaitu dalam bidang transportasi. Ya, alat transportasi mengalami perkembangan sejak dulu sampai sekarang. Kalau kalian perhatikan, mungkin ini adalah zaman dulu ya. Mungkin kalian masih ada sekarang tapi tidak dijadikan alat transportasi, sekarang lebih dijadikan sebagai pariwisata ya. Ada andong atau delman, kemudian ada beca. Nah, ini adalah alat transportasi tradisional. Ini tidak menggunakan mesin tapi mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Kemudian manusia menciptakan alat atau kendaraan yang bermesin ya. Ciptalah mobil ya, dari mulai mobil klasik seperti ini, mobil zaman dulu, kemudian mobil-mobil zaman sekarang. Nah, ketika zaman sekarang pun seperti ini, mobil sudah modern, manusia tidak puas. Kemudian manusia menciptakan lagi inovasi teknologi, yaitu mobil listrik. Jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak ya. Nah, penemuan-penemuan alat transportasi ini tentu ada dampak positif dan negatifnya. Mari kita bahas apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan alat transportasi ini. Ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu dampak positifnya.
Pertama, mempermudah dan mempercepat perjalanan. Ini jelas ya, kita mau ke Surabaya misalkan dari sini, itu bisa lebih cepat. Dalam hitungan berapa puluh menit, kita sudah sampai ke Surabaya kalau menggunakan pesawat terbang. Kemudian, membantu pendistribusian barang, ya terutama untuk barang pangan, ya bahan pangan, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan bisa lebih cepat dan menghindari rusak ya atau busuk. Kemudian mempermudah akses pariwisata. Yang berikutnya adalah munculnya usaha dalam bidang transportasi ya, seperti angkutan umum, bis, bahkan sekarang banyak angkutan atau usaha transportasi berbasis daring atau online ya, seperti ojek online maupun taksi online. Kemudian dampak positif dari perkembangan transportasi berikutnya adalah perjalanan dilakukan menghemat waktu dan energi. Ini sudah jelas ya. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan transportasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah polusi udara ya, yang disebabkan oleh gas buang dari kendaraan. Kemudian terjadinya kemacetan terutama di kota-kota besar ya. Kemudian juga meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Ini dampak negatifnya. Nah, kemudian modernisasi ini ternyata juga membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Kalau tadi modernisasi di bidang transportasi, di rumah kita sendiri pun sebenarnya banyak terjadi modernisasi. Contoh sederhananya di dapur ya. Peralatan masak zaman sekarang sudah berbeda dengan peralatan masak zaman dulu. Ya, peralatan masak zaman dulu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena dianggap tidak praktis, sedangkan peralatan modern dianggap lebih praktis ya. Kemudian contohnya ini adalah penggunaan tungku dan kayu bakar. Kakek nenek kalian atau orang-orang zaman dulu itu menggunakan tungku dan kayu bakar untuk membuat atau memasak ya. Nah, seperti ini tungku ya dan kayu bakar. Kemudian sekarang digantikan dengan adanya kompor gas seperti ini. Seperti yang digambar, ini lebih modern ya dan lebih bersih. Tentu masyarakat sekarang lebih memilih untuk menggunakan kompor gas karena praktis, gasnya tinggal beli. Kalau kayu bakar harus cari dulu kayu bakarnya. Contoh lainnya adalah penggunaan magicom untuk menggantikan dandang ya. Ini untuk memasak nasi. Nah, ini dandang dan magicom. Kalau magicom ini menggunakan energi listrik, tinggal dicolok, kemudian ditekan on off-nya, maka tinggal tunggu nasinya matang. Kalau dandang agak lebih repot ya. Nah, ini contoh modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kamu suka membantu memasak di dapur? Ya, membantu ibu atau ayah mungkin memasak di dapur? Kalau belum, ayo, kapan mau belajar masak? Ya, memasak itu tidak harus perempuan, laki-laki juga nggak apa-apa belajar memasak. Ya, nah di sini kalian boleh dibuka bukunya halaman 19 di buku paket, ada sebuah cerita teks ya. Ini judulnya Membantu Ibu Memasak ya. Di sini ada Lani dan ibunya. Ya. Kalian silahkan baca, boleh di bukunya, boleh di video ini ya. Kemudian nanti kita akan belajar untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah teks ya. Silahkan dibaca dulu. Nah, ya. Ini adalah Lani dan ibunya. Baik. Kalau sudah dibaca, nah pertanyaannya adalah siapakah tokoh utama dan tokoh pendukung dalam teks tersebut? Kemudian bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut? Nah, ini akan kita jawab, tapi sebelum dijawab, Pak Guru akan menjelaskan dulu apa itu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting
dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan, tokoh yang kemunculannya hanya untuk menghidupkan cerita atau mempermanis cerita. Kemudian frekuensi kemunculannya ini kalau tokoh utama itu sering muncul, sedangkan tokoh tambahan hanya sesekali saja, tidak sesering tokoh utama. Kemudian waktu kemunculannya, nah ini tokoh utama ini biasanya dari awal hingga akhir cerita muncul terus, sedangkan tokoh tambahan itu hanya muncul di tengah cerita atau setelah kemunculan tokoh utama. Kemudian karakter tokoh utama ini biasanya protagonis atau karakter yang baik, atau malahan antagonis atau karakter yang menciptakan konflik. Nah, namun tokoh tambahan biasanya memiliki karakter atau sifat yang berperan sebagai penengah dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, dalam teks ini, manakah yang merupakan tokoh utamanya? Baik, menurut Pak Guru, tokoh utama dalam teks ini adalah Lani. Sedangkan tokoh tambahannya adalah Ibu. Ya, baik. Nah, kemudian bagaimana sifat dari kedua tokoh ini? Baik, Lani dan Ibu ini di sini diceritakan cerita tentang mereka memasak. Tapi di sini kita bisa melihat sifat dari kedua tokoh ini, ya. Lani, nah dalam cerita ini ya dijelaskan kalau ibu menyuruh Lani untuk mengambil cobek, sedangkan Lani memberikan ide, kenapa tidak menggunakan blender, Bu? Kita bisa menghaluskan bumbu menggunakan blender kan? Nah, ibunya, oh iya, ibu baru ingat kalau kita mempunyai blender. Nah, dari sini kita bisa, dari penggalan cerita ini ya, kita bisa melihat kalau salah satu sifat atau karakter dari tokoh ibu itu adalah pelupa. Ya. Sedangkan tokoh Lani di sini sifatnya atau karakternya adalah teliti. Ya, karena ketika ibu lupa, Lani mengingatkan. Itu menunjukkan bahwa Lani ini teliti dalam menghadapi suatu masalah, ya. Baik, ya, kalau kalian mempunyai pandangan yang berbeda atau mungkin jawaban yang berbeda tentang sifat-sifat ini, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini membantu ibu memasak ini menunjukkan persatuan antara ibu dan Lani ketika di rumah, ya, terutama ketika memasak. Nah, persatuan dan kesatuan ini mempunyai berbagai manfaat, ya, terutama persatuan dan kesatuan di masyarakat, ya. Nah, apa saja manfaatnya? Di sini dijelaskan kalau manfaatnya ada 4. Yang pertama, kerukunan terjaga. Yang kedua, tercipta keharmonisan. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia terjaga kelestariannya. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Nah, selain itu, manfaat persatuan kesatuan yang lain adalah terciptanya keteraturan, ya, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat ini sangat diperlukan, karena kalau tidak teratur nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat, ya. Nah, keteraturan ini mengingatkan kita akan keteraturan-keteraturan yang tercipta di alam semesta, ya. Dalam pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang keteraturan di tata surya, bahwa semua planet itu mempunyai orbitnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan satu sama lain, ya. Nah, berbicara tentang planet, 8 planet yang ada di tata surya kita itu ternyata dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Ada yang berdasarkan orbit bumi, ada yang berdasarkan orbit asteroid, ada yang berdasarkan besarnya ukuran planet dan bahan penyusunnya. Baik, kita bahas satu persatu, ya. Nah, berdasarkan orbit bumi, planet ini dibagi menjadi 2, yaitu planet inferior dan planet superior.
ini batasnya adalah planet bumi, planet ketiga di sini. Nah, planet sebelum bumi atau yang dekat dengan matahari ya, sebelum bumi dari matahari, ini disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Ini hanya dua anggotanya inferior. Sedangkan superior adalah planet-planet yang setelah orbit bumi ya. Di sini ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus ya. Kemudian berikutnya adalah planet ini berdasarkan orbit asteroid. Maaf, ini ada planet dalam dan planet luar. Jadi antara orbit Mars dengan orbit Jupiter itu ada yang disebut dengan sabuk asteroid. Di sini banyak sekali asteroid-asteroid yang berterbangan ya. Nah, ini menjadi batasnya. Planet dalam yaitu planet dari terdekat dengan matahari sampai mendekati asteroid belt atau sabuk asteroid ini. Nah, planet dalam itu berarti ada Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Sedangkan planet luar, planet setelah sabuk asteroid ini ada Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Masing-masing ada 4 ya. Ada 4 planet luar dan 4 planet dalam. Kemudian terakhir ini berdasarkan besarnya ukuran planet dan juga bahan penyusunnya. Ini disebutnya planet terestrial dan planet Jovian. Apa saja bedanya? Nah, kita akan lihat di sini. Planet terestrial itu adalah planet yang memiliki ukuran dan bahan penyusun berupa batuan, ya. Sedangkan planet Jovian adalah planet yang berukuran raksasa dan bahan penyusunnya berupa gas. Kalau digambar ini ukurannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi planet terestrial itu ukurannya kecil-kecil, tapi bahan penyusunnya berupa batuan. Sedangkan planet Jovian, planet ini ukurannya besar, tetapi bahan penyusunnya adalah berupa gas. Planet terestrial itu ada 4, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet Jovian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, ini hampir sama, bukan hampir sama, memang sama anggotanya dengan planet dalam dan planet luar. Ya, baik. Ya, ini materi kita untuk hari ini. Ya, sampai tadi di planet Jovian. Baik. Nah, adapun tugas untuk hari ini, kalian silahkan pelajari lagi bukunya ya, dari pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6 untuk subtema 1 6i ini. Kemudian tugasnya adalah mengerjakan halaman yang ada di sini, 22 nomor 3 dan 5, 29 nomor 2, kemudian halaman 35 nomor 2 dan 3. Nah, jawaban kalian itu dituliskan di buku tulis. Ya, 3 nomor ini atau 3 tugas ini dikerjakan dalam 1 halaman saja kalau memungkinkan. Kalau tidak, boleh 2 halaman. Ya, kemudian nanti dikirimkan hasil tugasnya di foto, kemudian WA atau Telegram ke Pak Suharsa seperti biasa. Ya. Nah, bagi yang belum paham atau ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan ke Pak Suharsa melalui WhatsApp atau Telegram. Ya, baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilafan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini materinya bisa kalian pahami dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.